Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lihendra dengan NIM 20086509. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menganalisis materi tentang berpikir deduktif dan induktif. Baiklah, masuk yang pertama yaitu materi berpikir deduktif. Berpikir deduktif merupakan salah satu dari metode-metode penalaran. Berpikir deduktif adalah suatu metode berpikir yang menerangkan hal-hal umum yang terlebih dahulu untuk khususnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khususnya deduksi. Berasal dari bahasa deduction yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum. Kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogismus. Dalam deduktif telah diketahui sebenarnya secara umum, kemudian bergerak menuju pengetahuan baru tentang kasus-kasus atau gejala-gejala khusus atau individual. Jadi, deduksi adalah proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang umum, prinsip, hukum, teori, dan keyakinan, menuju hal khusus berdasarkan tentang hal-hal yang khusus yang merupakan bagian dari kasus atau peristiwa itu. Macam-macam penalaran deduktif, diantaranya silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua properti, pernyataan dan sebuah konklusi kesimpulan. Dengan fakta lain bahwa silogisme adalah rangkaian tiga buah pendapat yang terdiri dari dua pendapat dan satu kesimpulan. Yang ketiga, B. Entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung dan dapat dikatakan pula silogisme. Premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Berpikir deduktif. Penalaran induktif atau inductive reasoning adalah pendekatan untuk berpikir logis dengan membuat pernyataan umum dari hal-hal spesifik yang terjadi sebelumnya. Tentunya kemampuan ini terkait erat dengan kemampuan berpikir kritis. Orang-orang dengan kemampuan ini dapat mencari dan menganalisis pola yang ada untuk mengembangkan strategi serta keputusan tepat ke depannya. Sebagai contoh, apabila penjualan suatu produk selalu meningkat di akhir tahun selama 5 tahun, maka meningkatlah produksi menjelang akhir tahun. Adalah langkah yang bisa diambil menurut Indad. Melakukan inductive reasoning dapat membuatmu bekerja dengan kecepatan yang luas. Hal ini karena pernyataan atau asumsi yang dibuat berdasarkan dari data atau bukti yang ada hampir tak terbatas, tergantung interpretasi dan kreativitasmu. Kemampuan ini pun memungkinkan kamu untuk memiliki berbagai macam solusi untuk sebuah masalah. Jika digabungkan dengan kemampuan riset, maka dapat menganalisis berbagai hipotesis sebelum membuat sebuah kesimpulan. Ada beberapa tipe yang umum digunakan ketika melakukan penalaran induktif. 1. Penalaran induktif. Dalam tipe inductive reasoning ini, kamu melihat sebuah bukti dari berbagai situasi yang dihadapi sekarang. Kemudian dari kumpulan bukti-bukti tersebut, kamu bisa menarik kesimpulan untuk kemudian membuat sebuah keputusan. Sebagai contoh, selama 6 tahun perusahaan tempatmu bekerja selalu mencapai tingkat penjualan tertinggi di bulan Juli. Berdasarkan informasi tersebut, kamu pun bisa menyatakan untuk meningkatkan produksi sebelum memasuki bulan Juli nanti. 2. Induksi statistik. Di tipe ini kamu menggunakan data dan statistik untuk menarik sebuah kesimpulan. Meskipun statistik memudahkan dalam membuat sebuah prediksi, kamu harus selalu mengupdate data tersebut karena kemungkinan bukti yang baru selalu muncul. Contoh dari tipe penalaran induktif ini adalah sebagai berikut. 85% penjualan bulan lalu berasal dari e-commerce. HIJ adalah situs e-commerce dengan angka penjualan terbesar di antara lainnya. Berarti penjualan paling besar sering terjadi di HIJ. Menurut The Balance Careers, ada beberapa skill yang diperlukan untuk memudahkan kamu melakukan penalaran induktif. Perhatian terhadap detail. Kamu tidak akan bisa menarik kesimpulan tanpa memperhatikan detail yang ada. Jika kamu ingin meningkatkan kemampuan
ini, cobalah untuk memperhatikan lingkungan sekitarmu. Dengan lebih baik memperhatikan lingkungan sekitar dan kamu bisa menganalisis suatu hal dengan lebih mudah, sehingga memudahkan kamu dalam mengambil keputusan. Berdasarkan detail-detail yang kamu dapatkan dari sekitar. Memahami pola seseorang berkemampuan penalaran induktif. Yang baik dapat mengetahui pola dan sebuah situasi dengan tepat. Mereka mengetahui bahwa sesuatu dapat terjadi karena ada beberapa hal atau event yang terjadi sebelumnya dalam mempengaruhi apakah suatu hal terjadi atau tidak. Yang kedua, membuat prediksi. Setelah mengetahui pola terhadap suatu hal, kemampuan memberikan prediksi berdasarkan informasi yang dimiliki adalah skill selanjutnya. Dengan kemampuan membuat prediksi itu, kamu bisa mengetahui apa saja yang akan dan tidak akan tercapai di waktu tertentu, sehingga kamu bisa mencari solusi agar bisa meminimalisir dampak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu contoh dari kemampuan membuat prediksi adalah membuat proyeksi finansial. Kemampuan mengingat yang kuat, kemampuan penalaran induktif terkait erat dengan kemampuan mengingat dan mengaitkan berbagai hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan mengingat, kamu mulailah untuk mencatat setiap hal yang terjadi ketika melakukan observasi dan pemeriksaan data menggunakan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mencari tahu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal. Orang-orang dengan kecerdasan emosional tinggi otomatis memiliki tingkat empati yang tinggi sehingga dapat alasan seseorang dalam melakukan sesuatu. Hal ini tentunya sangat penting terlebih untuk memahami audiens atau target pasar dari produk lebih baik lagi dan menjaga hubungan antara perusahaan dengan mereka. Baiklah, pada pertemuan kali ini hanya itu yang dapat materi yang saya dijelaskan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.